Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi dalam doanya berkata, Ya Allah, Engkau telah menurunkan satu rahmat dan memuliakan kami dengan rahmat beragama Islam. Apabila melengkapkan rahmat yang merata, bagaimana kami tidak akan mengharapkan pengampunan-Mu? Ya Allah, jika Engkau sediakan pahalamu untuk orang-orang yang taat dan rahmat-Mu bagi orang-orang yang berdosa, maka bila saya tidak termasuk orang yang taat untuk mendapatkan pahalamu, maka saya tetap mengharap rahmat-Mu sebagai seorang yang berdosa. Dalam hadis dijelaskan dari Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laqad dakhala rajulun al-jannata ma 'amila khairan qattun ila akhir. Ada seorang masuk surga tanpa amal kebaikan, hanya ketika ia akan meninggal dunia berpesan kepada keluarganya, jika saya meninggal bakarlah mayat saya dan tumbuklah tulang-tulang saya sampai halus, kemudian abunya taburkan separuh di darat dan separuh di laut. Maka ketika orang tersebut meninggal dunia, wasiatnya dilaksanakan oleh keluarganya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh darat dan laut untuk mengumpulkan abunya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu berbuat demikian itu? Jawab abu orang tersebut, karena takutku kepadamu ya Allah, maka Allah pun mengampuni dosa orang tersebut. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal ghafurul wa anna azabi huwal azabul alim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritakanlah kepada hambaku bahwa aku maha pengampun dan maha penyayang, dan siksaku siksa yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang telah membunuh 99 orang, lalu orang tersebut menyesal atas perbuatannya yang selalu membunuh orang sampai 99 orang. Dicarinya seseorang pendeta, lalu bertanya kepada pendeta tersebut, namun pendeta itu menjawab bahwa sungguh besar dosamu ini, sangat melampaui batas, maka tidak ada bagimu pengampunan Allah. Lalu orang tersebut membunuh pendeta tersebut sehingga genap yang dibunuh oleh orang itu 100 orang. Kemudian orang tersebut mencari pendeta yang lain. Pendeta yang kedua itu pun menjawab bahwa kamu ini benar-benar telah melampaui batas, namun pergilah ke suatu tempat. Di sana ada 2 tempat yang namanya Bushra. Di tempat itu orang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan di tempat yang lain orang berbanyak melakukan maksiat-maksiat di tempat atau di kampung yang sebelah itu. Maka pergilah kamu ke tempat atau ke kampung Bushra itu untuk mencari, artinya bergaul bersama orang-orang penduduk di kampung Bushra tersebut. Lalu kemudian orang tersebut pergi ke kampung Bushra untuk ingin bergaul bersama orang-orang yang berbuat kebaikan di kampung Bushra tersebut. Namun sebelum sampai ke kampung Bushra itu, orang tersebut meninggal dunia, dan akhirnya malaikat rahmat dan malaikat penyiksa itu bertengkar mana yang harus
diberikan kepada orang tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua malaikat itu untuk mengukur perjalanan orang tersebut, sudah berapa banyak yang dilalui oleh orang tersebut. Ternyata perjalanan orang yang membunuh 100 orang tersebut sudah jauh sekali dibandingkan dengan yang belum dilewatinya. Akhirnya malaikat rahmatlah yang menang dalam hal tersebut. Lalu kemudian orang yang meminta ampun mencari kampung Busra itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena orang tersebut benar-benar memohon ampun dengan taubatan nasuha. Nah, itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwa la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kita itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang beribadah tidak berbuat syirik. Artinya orang-orang yang beribadah tapi dicampur dengan kesyirikan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beribadah tidak melakukan kesyirikan, maka itulah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Karena menyekutukan Allah adalah sesuatu dosa yang sangat besar, maka hindarilah kaum muslimin muslimat untuk beribadah dengan berbuat syirik, karena kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin 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 amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.